Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal SKB Auditor materi audit intern. Ini adalah bagian ke-6. Materi ini relevan untuk formasi auditor ahli pertama, auditor terampil, dan P2 UPD, pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah. Soal pertama, yang tidak termasuk kegiatan assurance adalah, maka jawabannya B. Asistensi, karena asistensi ini termasuk dalam kegiatan konsultasi. Untuk penjelasan lengkapnya, assurance. Peran assurance dilakukan dengan memberikan penilaian atau pendapat objektif terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subjek lainnya. Sifat dan lingkup kegiatan assurance ditentukan oleh auditor internal. Dalam standar audit APIP, kegiatan assurance terbagi dalam kegiatan audit, review, pemantauan, dan evaluasi. Konsultasi. Peran sebagai konsultan muncul setelah terjadi perubahan paradigma auditor internal. Paradigma lama auditor internal sebagai watchdog telah bertambah dengan peran sebagai konsultan dan katalis. Peran konsultan pada umumnya bersifat pemberian saran atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan antara auditor dengan yang disepakati dengan manajemen. Layanan konsultasi ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi. Dalam standar audit APIP, kegiatan konsultasi ini disebut dengan kegiatan pengawasan lainnya yang terbagi dalam kegiatan berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi. Soal berikutnya, kegiatan yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi disebut dengan, maka jawabannya B. Konsultasi. Untuk penjelasannya sama seperti tadi teman-teman bisa baca kembali agar teman-teman lebih memahami. Oke, soal berikutnya. Tujuan dari internal audit adalah, maka jawabannya C. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam definisi IIA, ditegaskan bahwa tujuan auditor internal adalah membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilakukan melalui meningkatkan efektivitas manajemen risiko, di mana risiko yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi merupakan fokus utama, kemudian pengendalian internal untuk memastikan bahwa tujuan organisasi terwujud, dan proses tata kelola. Organisasi tanpa tata kelola yang baik tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Soal selanjutnya. Dalam paradigma audit internal sebagai watchdog, proses yang dilakukan adalah, maka jawabannya D. Audit kepatuhan. Penjelasan lengkap, paradigma auditor internal. Jadi ada 3 ya. Awalnya itu adalah watchdog, kemudian konsultan, kemudian katalis. Oke, dilihat dari segi proses, fokus, dan impact. Kalau watchdog, prosesnya adalah audit kepatuhan. Fokusnya adanya variasi, penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan. Impact-nya jangka pendek. Sedangkan konsultan, prosesnya adalah audit operasional. Fokusnya penggunaan sumber daya, impact-nya jangka menengah. Katalis, prosesnya adalah assurance. Fokusnya nilai atau value, impact-nya adalah jangka panjang. Soal berikutnya. Dalam paradigma audit internal sebagai konsultan, proses yang dilakukan adalah,
penjelasan yang tadi teman-teman? Maka jawabannya adalah A. Audit operasional. Bisa teman-teman lihat tabelnya supaya teman-teman lebih memahami ya. Oke, soal berikutnya. Dalam paradigma audit internal sebagai katalis, proses yang dilakukan adalah E. Assurance. Jadi proses yang dilakukan, kalau watchdog itu audit kepatuhan, konsultan itu audit operasional, katalis adalah assurance. Soal berikutnya. Dalam paradigma audit internal sebagai katalis, fokus kegiatan yang dilakukan adalah, maka jawabannya B. Nilai atau value. Fokus kegiatan, kalau watchdog adanya variasi, penyimpangan, kesalahan atau kecurangan, konsultan penggunaan sumber daya, katalis nilai atau value. Soal berikutnya, dalam paradigma audit internal sebagai watchdog, fokus kegiatan yang dilakukan adalah, maka jawabannya C. Adanya variasi, penyimpangan atau kecurangan. Bisa dibaca ya teman-teman, fokusnya kalau watchdog adanya variasi, penyimpangan, kesalahan atau kecurangan, konsultan penggunaan sumber daya, katalis nilai atau value. Soal berikutnya, dalam paradigma audit internal sebagai konsultan, fokus kegiatan yang dilakukan adalah, maka jawabannya ya A. Penggunaan sumber daya. Soal berikutnya, dampak peran auditor yang dapat memberikan dampak jangka panjang adalah dalam peran audit internal sebagai, maka jawabannya C. Katalis. Kalau impactnya, kalau watchdog impactnya jangka pendek, konsultan jangka menengah, katalis jangka panjang. Soal selanjutnya, risk register adalah daftar yang dibuat oleh, maka jawabannya B. Manajemen. Kenapa manajemen yang membuat risk register? Karena manajemen adalah pemilik risikonya. Penjelasannya, pemahaman auditor terkait risiko yang dihadapi organisasi memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap penugasan. Auditor harus memaksimalkan segala sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya yang terbatas pada area pemeriksaan yang berisiko tinggi. Pemahaman auditor terkait risiko organisasi dapat diperoleh dari risk register atau daftar risiko yang disusun oleh manajemen. Namun, sebelum auditor memanfaatkan daftar risiko tersebut, terlebih dahulu harus menilai tingkatan risk maturity, kematangan manajemen risiko organisasi. Jadi nanti ada tingkatannya risk maturity itu. Risk naif, aware, define, kemudian risk manage, sama risk enable. Nanti penjelasannya ada di slide berikutnya ya teman-teman. Soal berikutnya. Tahapan penilaian risiko yang bertujuan untuk mengenali risiko-risiko yang mengancam tujuan organisasi yang bersumber dari eksternal dan internal, serta faktor lain yang dapat meningkatkan risiko adalah tahap, maka jawabannya C. Identifikasi risiko. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko secara periodik dan komprehensif. Risiko-risiko tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan dan dampak kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan instansi pemerintah. Langkah penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko untuk mengenali risiko-risiko yang mengancam tujuan organisasi yang bersumber dari eksternal dan internal serta faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis risiko untuk menentukan tingkat atau scoring probabilitas dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Soal berikutnya. Tahapan penilaian risiko yang bertujuan untuk menentukan tingkat scoring, probabilitas, dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah disebut dengan tahap. Penjelasan yang tadi teman-teman, maka jawabannya analisis risiko. Penjelasannya sama seperti tadi, bisa teman-teman baca kembali untuk lebih memahami. Soal berikutnya. Upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menjaga agar risiko-risiko tetap berada di tingkat yang dapat ditolerir adalah dengan, maka jawabannya E. Pengendalian intern. Risiko-risiko merupakan tanggung jawab manajemen selaku pemilik risiko. Manajemen harus membangun pengendalian internal atau internal control untuk menjaga agar risiko-risiko tetap berada di tingkat yang dapat ditolerir atau di bawah risk appetite. Serangkaian proses sejak identifikasi, analisis, pengelolaan, dan pengendalian risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan adalah kegiatan manajemen risiko. Soal berikutnya. Tingkatan sejauh mana manajemen risiko telah diadopsi dan diterapkan di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan respons risiko, dan melaporkan peluang atau ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi merupakan pengertian dari, maka jawabannya A. Risk maturity. Risk maturity level adalah tingkatan sejauh mana manajemen risiko telah diadopsi dan diterapkan di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan respons risiko, dan melaporkan peluang atau ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risk maturity berpengaruh pada rencana audit yang disusun auditor internal. Soal berikutnya. Tingkat risk maturity auditi mempengaruhi langkah audit yang akan diambil. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat adalah, maka jawabannya E. Risk naive. Organisasi telah menerapkan manajemen risiko secara formal. Ini kurang tepat ya. Oke, penjelasannya. Tingkat risk maturity auditi mempengaruhi langkah audit yang akan diambil. Dalam tabel digambarkan tingkatan risk maturity dan langkah yang akan diambil auditor internal. Jadi, tingkatan risk maturity itu ada risk naive, aware, define, manage, dan enable. Karakteristik kuncinya, kalau risk naive, organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara formal. Risk aware, penerapan manajemen risiko organisasi secara acak. Risk define,
Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan dan tingkatan risiko yang dapat ditolerir telah ditetapkan. Risk management telah diterapkan dan telah dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi. Risk enable, organisasi telah mengintegrasikan manajemen risiko dan internal control. Kalau posisi risk naif dan risk aware pendekatan internal audit, jadi auditor itu memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Untuk risk define, pendekatan internal auditnya, auditor memfasilitasi penyempurnaan manajemen risiko. Audit memanfaatkan hasil penilaian risiko yang dilakukan manajemen. Untuk risk manage dan risk enable, penekanan audit pada proses manajemen risiko. Perhatian khusus diberikan untuk memverifikasi pemantauan risiko utama. Atau itu risiko kunci ya. Oke, soal berikutnya. Pada kondisi risk naif dan risk aware, internal auditor memberikan jasa, maka jawabannya D. Konsultasi. Kenapa dia konsultasi? Karena dia belum memiliki risk management, karena dia belum memiliki manajemen risiko gitu kan. Atau kalau di kondisi risk naifnya, organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara formal. Di risk aware-nya masih secara acak. Jadi peran auditor di situ adalah sebagai konsultan, yaitu dengan memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat ya tabelnya. Oke, soal selanjutnya. Daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk perencanaan audit jangka panjang lebih dari 1 tahun, menyusun strategi audit dan aktivitas audit lainnya merupakan pengertian dari, maka jawabannya B. Audit universe. Audit universe atau peta audit merupakan daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk perencanaan audit jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, menyusun strategi audit dan aktivitas audit lainnya. Peta audit adalah risk register yang telah dikembangkan lebih lanjut yang memuat informasi sebagai berikut. Risiko yang telah teridentifikasi dan telah dilengkapi dengan skor. Tujuan yang terancam oleh masing-masing risiko. Pemilik risiko atau risk owner. Pengendalian yang diterapkan oleh manajemen. Simpulan hasil audit sebelumnya mengenai efektivitas pengendalian setiap risiko. Informasi mengenai audit-audit yang telah dan akan dilakukan. Informasi lain terkait pengendalian dan risiko. Soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar kecuali maka jawabannya C. Assurance dilakukan melalui kegiatan pemberian saran perbaikan GRC. Itu adalah konsultasi. Untuk penjelasannya, persamaan dan perbedaan assurance dan konsultasi. Persamaan kedua peran ini adalah bertujuan untuk meningkatkan governance, risk management, and control organisasi. Bedanya, assurance dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang bertujuan menilai GRC.
Sedangkan konsultasi dilakukan melalui kegiatan pemberian saran perbaikan GRC. Soal berikutnya, audit ketaatan merupakan bagian dari audit? Maka jawabannya B. Audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi, audit ketaatan, audit atas tindak kecurangan atau fraud audit, audit atas kegiatan melawan hukum atau illegal act audit, mengumpulkan data dan atau informasi intelijen, fraud audit atau illegal act audit atau audit atas tindak kecurangan, KKN, audit forensik, audit investigatif, memproses penyelesaian TP-TGR, TP itu artinya tuntutan perbendaharaan, TGR itu artinya tuntutan ganti rugi, audit atas berbagai indikasi pemborosan, audit khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset, pelayanan publik atau pelaksanaan pemerintahan. Kemudian membantu aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan ahli atau pendampingan pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus hasil pengawasan dan lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang tadi kan yang termasuk dengan audit dengan tujuan tertentu. Jadi audit ketaatan itu termasuk audit dengan tujuan tertentu. Oke, soal berikutnya. Kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari. Maka jawabannya B. Review. Ingat ya, kalau review itu penelaahan. Itu kata kuncinya. Untuk penjelasannya, audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Soal selanjutnya. Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari. Kata kuncinya penilaian kemajuan, maka jawabannya adalah
D. Pemantauan. Audit itu bisa teman-teman baca sendiri. Review, pemantauan, evaluasi kegiatan membandingkan hasil atau prestasi. Oke, soal selanjutnya. Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan merupakan pengertian dari apa jawabannya? Ya, C. Evaluasi. Penjelasannya bisa teman-teman baca kembali supaya teman-teman bisa lebih memahami. Oke, soal selanjutnya. Pernyataan di bawah ini benar kecuali, maka jawabannya kecuali ya. B. Review derajat assurance-nya bervariasi. Masing-masing kegiatan assurance, audit, review, pemantauan, dan evaluasi memiliki derajat assurance yang berbeda sesuai sifat dan jumlah bukti yang akan diuji. Derajat assurance berbanding lurus dengan jumlah bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi sebagaimana dalam tabel berikut. Jenis penugasan, audit, derajat asuransinya tinggi, jumlah bukti yang dikumpulkan banyak, sifat asuransinya positif. Review, derajat asuransinya sedang, jumlah bukti yang dikumpulkan cukup banyak, sifat asuransinya negatif. Asuransi lain, derajat asuransinya bervariasi, jumlah bukti yang dikumpulkan bervariasi, sifat asuransinya negatif. Soal berikutnya. Kegiatan konsultasi memberikan saran kepada manajemen yang tidak termasuk contoh saran yang diberikan adalah, maka jawabannya B. Memberikan saran tentang pemecatan pegawai. Pada umumnya, kegiatan konsultasi bersifat memberikan saran kepada manajemen. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk kajian dan penyampaian rekomendasi. Setiap organisasi tentu mengalami berbagai tantangan. Untuk menghadapinya, manajemen dapat meminta auditor untuk memberikan saran, misalnya dalam hal-hal berikut. Membangun desain pengendalian internal, membangun prosedur dan kebijakan, memberikan saran tentang kegiatan yang berisiko tinggi, membangun manajemen risiko. Soal selanjutnya. Tahap perencanaan audit. Urutan yang benar, tahap perencanaan audit adalah, jawabannya D. Tahap perencanaan audit itu yang pertama ada penetapan tujuan dan lingkup penugasan, pemahaman auditi, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi pengendalian kunci, evaluasi pengendalian, penyusunan rencana pengujian, penyusunan program audit, yang terakhir adalah pengalokasian sumber daya. Pada tahap pelaksanaan, itu ada pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan, pengembangan temuan dan rekomendasi. Pada tahap pelaporan, penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan, monitoring tindak lanjut. Soal berikutnya. Kriteria evaluasi kinerja instansi pemerintah ditentukan dengan berdasarkan kepada kebenaran normatif berikut ini, kecuali, maka jawabannya
E. Kebenaran normatif yang bersumber dari pedoman penyusunan laporan keuangan sektor privat.